Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man salaka sabilahu wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihudahu ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini adalah umat pilihan. Sehingga semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menceritakan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, maka semua nabi sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam bermunajat dan bermohon kepada Allah untuk menjadi umat, untuk menjadi nabinya akhir zaman. Akan tetapi nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sudah menyediakan nabi untuk umat akhir zaman tersebut. Maka semua nabi pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, jika seandainya kami tidak Engkau takdirkan menjadi nabi manusia akhir zaman tersebut, maka takdirkanlah kami menjadi umatnya saja. Sehingga ketika itu yang dikabulkan oleh Allah hanya Nabi Isa alaihissalam, agar untuk menjadi umat akhir zaman telah diturunkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga iman dan Islam ini adalah nikmat yang teragung dan tertinggi yang Allah berikan kepada satu manusia. Kalau seandainya nikmat makan, maka semua makhluk Allah beri makan. Kalau seandainya nikmat tempat tinggal, maka seekor burung tempat tinggalnya jauh lebih tinggi daripada seorang manusia. Jika seandainya nikmat tempat tinggal adalah nikmat yang besar, maka seekor ikan tempat tinggalnya jauh lebih luas ketimbang manusia. Jika seandainya nikmat makan adalah nikmat teragung, maka seekor monyet jauh lebih luas lagi nikmat makannya ketimbang manusia. Monyet tak ada kenal halal, tidak ada kenal yang haram dalam makanan. Demikian hewan-hewan yang lainnya. Tapi manusia nikmat makannya dibatasi dengan yang disebut dengan haram. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah dengan umat ini, maka Allah berikan bulan Ramadan yang hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di bulan tersebut Allah memberikan satu malam yang jika seandainya dia beribadah di malam tersebut maka jauh lebih baik, bukan sama, tapi jauh lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 82 atau 86 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap manusia harus memiliki tekad dan niat yang kuat untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin meningkatkan ibadah serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap tekad dan nikmat seorang, tekad dan niat seorang manusia yang beriman oleh Allah, Allah catat sebagai satu kebaikan sempurna. Seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini adalah khatimnya Nabi. Lama bersama Nabi, senantiasa berjalan bersama Nabi. Yang jika di malam hari dia berjalan di depan, kalau di malam di siang hari beliau berjalan di belakang Nabi. Yang senantiasa bersama Nabi, yang membantu Nabi melepaskan sandal Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang meriwayatkan sekitar 884 hadis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Ibnu Mas'ud? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa in hamma ahadun. Jika seandainya bertekad seorang manusia, bertekad Pak, bukan berkeinginan. Apa beda ingin dengan tekad? Kalau ingin itu angan-angan saja Pak. Saya ingin haji. Tapi tidak ada yang dia buat, maka ini keinginan bukan tekad.
ulama memberikan tingkatan niat. Pertama adalah bisikan di dalam hati, disebut dengan keinginan. Kemudian yang kedua disebut dengan hammun, tekad yang kuat untuk melakukan satu amalan kebaikan. Apa kata Nabi? Fa in hamma ahadun, jika seandainya bertekad seorang manusia bi ayyamal hasanatan, untuk beramal satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum buat, baru bertekad yang kuat dengan keinginan yang sangat kuat, dia sangat mengingin melakukan satu kebaikan. Dia berazam, kelak jika seandainya masuk di bulan Ramadan, maka aku akan sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Ternyata tak sampai Ramadan dia meninggal dunia, maka Allah tulis satu amalan sempurna selama 1 bulan. Apa kata Nabi Muhammad? Dia bertekad melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, dan dia belum melakukannya. Kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan dengan tekad yang kuat tadi satu kebaikan sempurna. Belum dibuat lagi, Pak, baru tekad saja. Dia bertekad, jika seandainya gajiku keluar, maka aku berikan separuhnya untuk fakir miskin. Ternyata tak keluar gajinya, Pak. Maka Allah catat satu kebaikan sempurna. Jika seandainya dia bertekad melakukan satu kebaikan, apapun kebaikan sesuai dengan tingkatannya, maka apa kata Nabi Muhammad? Allah mencatat satu kebaikan sempurna walaupun ia belum melakukan kebaikan tersebut. Ingat, disebut dengan tekad, bukan angan-angan atau keinginan. Ada orang berangan-angan, Pak, mau haji tapi tak nabung-nabung, itu bukan tekad tapi angan-angan. Ada orang niat salat tahajud tapi jam beker tak dipasang, begadang malam sampai jam 12 baru berniat salat tahajud. Kata Ustaz, kan berniat saja dapat pahala. Itu bukan niat, Pak, itu angan-angan. Karena dia tidak membuat atharat, karena dia tidak membuat hal-hal yang dapat menyampaikan dia kepada tekad. Ketika seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, maka mesti dia membuat beberapa hal, sesuatu yang bisa menyampaikan dia kepada tekadnya. Kemudian apa kata Nabi? Fa in hamma biha, jika seandainya orang tersebut berniat bi ayyamal hasanah, untuk melakukan satu kebaikan, fa amilah, kemudian dia buat. Dia tekad melakukan satu kebaikan, kemudian dibuat. Berhasil dia membuat, sampai dia kepada amal yang ingin dia lakukan, sampai dia kepada amal yang ingin dia tekadkan. Apa kata Allah? Kataballahu indahu bi asyri amsalihha ila 7 dhifin. Maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat kebaikan. Bahkan jika seandainya keikhlasannya sempurna, amalannya sempurna, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat daripada amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah, Pak. Baru bertekad dibuat, maka Allah lipat gandakan menjadi 700. Paling sedikit kata ulama 10 kali lipat daripada amalan kebaikan yang telah dia lakukan. Tak mau juga bertekad, tak mau juga berniat, tidak mau juga. Ini namanya orang kurang waras, Pak, kurang sehat. Kalau ada bilang, Bapak kalau niat saja, Pak, saya kasih duit. Nanti kalau berhasil Bapak sampai kepada niat, saya lipat gandakan niat Bapak itu menjadi 10. Tak mau juga, ini kurang waras. Atau dia kurang cinta, atau dia kurang yakin dengan janji Allah. Karena setiap orang itu dengan janji Allah itu tergantung imannya. Jika seandainya imannya sempurna, maka semakin kuatlah keyakinan dia kepada sabda Nabi, dan semakin kuatlah keyakinan dia kepada firman Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa man hamma, barang siapa yang bertekad bisayyi'atin, untuk melakukan satu kejelekan. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan satu perbuatan dosa, barang siapa yang bertekad ingin melakukan satu kemaksiatan kepada Allah, dia bertekad, nanti malam saya ingin curi, nanti malam besok saya di kantor mau bikin kwitansi palsu, kwitansi kosong. Dia bertekad, falam yakmalha, tak jadi dia buat.
Kemudian kata Nabi Muhammad, fa in hamma biha, jika seandainya dia bertekad untuk melakukan kejelekan tersebut, fa amilah, kemudian dia buat dosa tersebut, niat, tekad dan dibuat, kata Allah indahu sayyi'ah wahidah, maka Allah tuliskan baginya satu kejelekan saja, tidak sempurna. Allah berikan satu kejelekan saja. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Bagaimana di bulan Ramadan? Jika seandainya dia dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah berikan lipat ganda pahala yang jauh lebih banyak. Di dalam kitab Kutuful Falihin fi Syarh Riyadhus Shalihin dikatakan kelak di akhirat ada satu orang manusia diberikan catatan amalnya dari tangan kanan. Ketika diberikan catatan amalnya dari tangan kanan, dia mendapatkan fawajada fi kitabihi hajjan kamilan. Dia mendapatkan di catatan amalnya amalan haji sempurna yang diterima oleh Allah. Falam ya'man, dan dia belum pernah berhaji. Kemudian si fulan ini mengatakan, ya Rabb, hada laisa kitabi. Wahai Tuhan, ini bukan buku saya ini. Karena saya tak pernah haji, karena saya tidak pernah jihad, karena saya tidak pernah bersedekah, sedekah saya tidak sebanyak ini. Saya tak pernah haji, saya tak pernah umrah karena saya orang miskin. Apa kata Allah? Hada kitabu. Ini adalah kitabmu. Walaqad ista'umran tawilan. Sungguh engkau dahulu di dunia telah hidup dalam masa usia yang panjang. Wa taqul, dan engkau mengatakan, lau inni malun katsir, jika seandainya aku memiliki harta yang banyak, maka aku akan berhaji. Jika seandainya aku memiliki harta yang banyak, maka aku akan bersedekah. Jika seandainya aku memiliki kesempatan untuk berjihad, maka aku akan berjihad. Apa kata Allah? Tekadmu sudah aku catat sebagai satu kebaikan sempurna. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa hadirkanlah tekad yang baik, niat yang baik di dalam hati. Bahkan setiap manusia yang tidak pernah berniat di dalam hatinya, belum pernah berniat di dalam dirinya untuk mati syahid, dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin babul jihad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdurrahman Sakhr ad-Daus yang kita kenal dengan Abu Hurairah, apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad, wa man mata, siapa yang mati walam yaghzu, dia sudah mati dan belum pernah berjihad di jalan Allah, walam yuhaddits nafsahu ay yaghzuwa, dan dia tidak pernah bertekad di dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, mati tidak berjihad dan tak pernah berniat untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan munafik. Hadis sahih, Pak. Maka tekad niat yang baik bagus dan harus dibuat. Yang belum berangkat ke tanah suci, niatkan dalam hati untuk berangkat. Yang belum berbuat satu kebaikan, tekadkan dalam hati untuk berbuat kebaikan tersebut. Yang belum melakukan santunan anak yatim, maka niatkan dalam hati untuk menyantuni anak yatim dengan tekad yang kuat. Ingat, Allah mengetahui kualitas niat seorang manusia. Allah nak bisa di toko-toko doh, Pak. Allah nak bisa ditipu-tipu, Pak. Kita ya bisa ditipu. Allah nak bisa ditipu. Maka pasang niat, pasang tekad untuk semua kebaikan yang belum kita lakukan, maka dicatat oleh Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, kepada hadirin yang mulia, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.